Shalom adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Salam Cool Kids. Suka baca Alkitab? Suka memuji? Suka berdoa? Efesus 6 ayat 11 bilang seperti ini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, kita sudah masuk di bulan kedua di tahun 2021. Sebagai anak Tuhan yang baik, kita mau berlatih untuk menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan sebagai anak-anak Tuhan sampai akhir. Untuk itu, mulai tanggal 7 Februari sampai beberapa minggu ke depan, kita akan belajar tentang perlengkapan senjata Allah. Jadi, tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu online supaya tidak ada yang terlewatkan ya. Di tahun 2021 ini, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang makin cinta Yesus, makin percaya Yesus, dan makin setia kepada Yesus. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, yuk disimak pengumuman berikut ini. Yang pertama, mulai tahun 2021, ibadah sekolah minggu akan disertai dengan persembahan yang dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 687-145-3311 atas nama Stefani. Yang kedua, program atau tantangan menghias kamar dengan ayat hafalan selama 12 minggu untuk kelas balita sampai kelas kecil dan menghafal ayat hafalan selama 12 minggu untuk kelas sedang sampai kelas tunas remaja resmi dibuka per minggu 7 Februari 2021. Jadi semangat ya adik-adik, karena yang berhasil menyelesaikan program atau tantangan ini akan dapat hadiah. Yang ketiga, bagi adik-adik yang membutuhkan nilai agama untuk penilaian di raport sekolahnya, diharapkan untuk menunjukkan keaktifannya di ibadah sekolah minggu dengan cara mengirimkan bukti foto sedang beribadah dan mengirimkan ayat hafalan atau aktivitas yang diberikan sebagai dasar bagi kakak koordinator kelas untuk memberikan penilaian. Dan pengajuan nilai tidak mendadak ya. Yang keempat, untuk keperluan pengisian data sekolah minggu diharapkan kesediaan dari papa, mama, dan adik-adik semua untuk mengisi form data anak Betel Indonesia 2021 melalui link atau QR code berikut ini. Satu anak, satu Google Form ya. Yang kelima, di akhir ibadah akan ada doa berkat yang disampaikan oleh Ibu Gembala. Jadi, ikuti ibadah ini dari awal sampai selesai ya. Demikian pengumuman yang dapat kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang, yuk kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, Allah yang sangat mengasihi kita. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, salam Cool Kids. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Adik-adik yang manis-manis dan ganteng-ganteng, kakak yakin dan percaya adik-adik adalah anak-anak yang setia kepada Tuhan. Karena janji Tuhan, setiap adik-adik yang setia kepada Tuhan, Tuhan pun pasti akan setia di dalam kehidupan adik-adik. Yuk adik-adik, kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian, Ku Berikan Hatiku. Segenap
jalanmu. Adik-adik kita katakan sekali lagi, inilah kasih kesempatan kepada kami untuk kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Berikan hati yang setia kepadamu Tuhan, supaya kami tidak meninggalkan ibadah kami kepadamu ya Bapa, karena kami mau menjadi anak-anak yang selalu merindukan Tuhan. Bapa, kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang akan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Biarlah lawatanmu ada di tengah-tengah kami, dan kami percaya Tuhan Kau akan memberkati ibadah kami hingga selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap Tuhan untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Tahukah adik-adik, kita semua adalah laskarnya Kristus. Untuk itu, adik-adik semua kakak undang bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu untuk Tuhan, yaitu menyatakan bahwa kita adalah laskar Kristus. Pakai gerakan ya adik-adik, oke? Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak itu, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, saya laskar Kristus.
Siapa di antara adik-adik yang bisa menghitung angka 1 sampai dengan 10 pakai bahasa Inggris? Tunjuk tangan. Wah, hebat adik-adik ya. Untuk itu kita mau angkat pujian 1, 2, 3 pakai versi bahasa Inggris. Oke adik-adik? Oke ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6. 4, 5, 6. I lift my hand. 7, 8, 9. 7, 8, 9. For you save me. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Thank you, Lord. Sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6. 4, 5, 6. I lift my hand. 7, 8, 9. 7, 8, 9. For you save me. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Thank you, oh Adik-adik, kakak yakin dan percaya setiap adik-adik yang rajin baca Alkitab setiap hari, kakak yakin dan percaya lama-kelamaan adik-adik sudah hafal pasal-pasal yang ada di dalam perjanjian baru dan juga ada di perjanjian lama. Untuk itu, untuk kita mengasah supaya kita hafal nama-nama di dalam Alkitab, yuk kita angkat pujian perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke? Kejadian keluaran bilangan tangan Yosua hakimu sampai raja tawa di Israel setelah Yukasmur satu kota. Ibu anaknya saya Yeremia berapa Yesaya Daniel Yesaya Yoel Amos Obadiah Yunus Mika Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, 1 Timotius, Filetus, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Adik-adik, kita semua bangga punya Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Untuk itu, kiranya setiap kita, kakak dan adik-adik, biarlah kita mempersembahkan tubuh kita untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau angkat pujian, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari
kasih tahu adik-adik, kita mengucap syukur jika sampai hari ini kita masih bisa bernafas, ya, menghirup udara yang gratis dari Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan. Yuk, sebagai ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan, kita mau angkat pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih jika Tuhan selalu ada di dalam hidup kami. Jika sampai hari ini kami masih bisa bernafas, Tuhan, diberikan kesehatan dari Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak yang selalu setia kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan Yesus, buka hati, buka pikiran kami, supaya firman yang disampaikan oleh kakak kami bisa kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Karena ketika kami mau melakukan firman Tuhan, kami percaya Tuhan firman itu akan berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berkati kakak kami akan membawakan firman-Mu, karena kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oh ya adik-adik, di akhir ibadah kita nanti, adik-adik, kita akan mendapatkan doa berkat dari Ibu Gembala kita. Untuk itu, ikuti ibadah online sampai dengan selesai ya. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat, yes! Puji Tuhan ya adik-adik, kita bisa kembali lagi beribadah walaupun masih tetap online streaming di YouTube, tapi kakak yang percaya kalau adik-adik semua masih tetap semangat beribadah. Amin. Amin. Nah, untuk itu tiba saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Maka adik-adik semua coba cari posisi yang nyaman ya, agar adik-adik bisa lebih fokus untuk dengerin firman Tuhannya. Nah, firman Tuhan minggu ini itu lanjutan dari firman Tuhan di minggu-minggu sebelumnya adik-adik ya. Di 3 minggu sebelumnya itu kita ngebahas tentang perlengkapan senjata Allah yang pertama, yaitu apa? Musuh
musuh utama. Nah, 2 minggu sebelumnya juga kita belajar tentang perlengkapan senjata Allah, yaitu apa? Ikat pinggang kebenaran. Nah, minggu kemarin nih, itu kita belajar tentang, ada yang masih ingat? Baju zirah keadilan. Tapi sebelum kita bahas pelajaran ini lebih lanjut, kakak mau ulangi nih adik-adik, ada 2 hal penting yang harus kita pahami adik-adik ya. Nah, hal penting yang pertama itu adalah kita harus tahu musuh kita yang sebenarnya, yaitu si jahat dan pengaruhnya dalam kehidupan kita. Nah, kakak nggak lagi ngomongin soal si jahat, yaitu kayak hantu-hantuan atau setan-setanan ya adik-adik ya. Ada hal yang lebih berbahaya dari itu semua. Nah, manusia ya, kita sering nggak sadar ada setan di dalam dirinya ya. Nah, setan tersebut masuk melalui pengaruh-pengaruh jahat nih adik-adik ya. Kira-kira pengaruh jahatnya apa sih kak? Nah, pengaruh jahatnya itu yang pertama ada keserakahan, terus gak adil, terus iri hati, kebencian, mau menang sendiri, gak menghormati Tuhan, gak menghormati orang tua, apalagi kira-kira. Terus menuruti keinginan yang gak terkendali, ketakutan yang gak perlu harus takut adik-adik ya. Terus malas berdoa, malas baca Alkitab, malas dengerin firman Tuhan, malas sekolah minggu. Ya, dan masih banyak lagi itu contoh-contoh pengaruh jahat yang bisa membuat manusia, diri kita nih, berbuat dosa atau menjauh dari Tuhan adik-adik ya. Nah, terus hal yang kedua itu untuk dapat menghadapi pengaruh si jahat, kita perlu banget yang namanya memakai perlengkapan senjata Allah. Atau sederhananya adalah perlengkapan rohani. Nah, dalam Efesus 6 ya, kitab Efesus 6 ayat 14 sampai 17 ya, itu kata Rasul Paulus ya, dia udah kasih tahu nih adik-adik ya, di dalam Efesus itu kita ya, apa aja sih perlengkapan senjata Allah itu ya. Yuk adik-adik yang sudah bisa baca Alkitab, dipegang Alkitabnya, dibuka Alkitabnya ya. Bagi adik-adik yang belum bisa baca Alkitab, bisa dengerin Kak Ica ya. Kita buka dalam Efesus 6 ayat 14 sampai 17. Yuk kita buka bareng-bareng. Efesus 6 ayat 14 sampai 17. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin ya. Kita baca bareng-bareng ya. Efesus 6 ayat 14 sampai 17. 1, 2, 3. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Amin. Nah, ya. Oke, nah Rasul Paulus itu sengaja kasih penggambarannya itu kayak perlengkapan prajurit perang adik-adik ya. Supaya lebih mudah dipahami oleh para pembaca waktu surat Efesus itu ditulis adik-adik ya. Nah, waktu itu orang-orang di Efesus ini dan banyak tempat lainnya sering banget yang namanya ngelihat tentara Roma pakai perlengkapan perang adik-adik ya. Nah, hari ini kita akan bahas perlengkapan rohani, yaitu kasut kerelaan, memberitakan Injil damai sejahtera. Wow, panjang ya. Nah, pertanyaannya kenapa sih si Paulus ini pakai penggambaran kasut atau yang biasa kita sebut sebagai sandal ya? Apa ya kira-kira? Nah adik-adik, jadi si Paulus ini pakai kata kasut atau yang biasa kita sebut sebagai sandal, yaitu karena kasut pada waktu itu selalu dipakai kemana-mana adik-adik ya. Karena
fungsi dari kasut itu adalah sebagai alas kaki yang pastinya. Nah, jadi maksud dari kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera itu adalah kita ya harus memberitakan Injil damai sejahtera dimanapun kita berada. Baik adik-adik di rumah, terus di lingkungan tetangga, di lingkungan pertemanan ya, dulu sebelum pandemi misalkan di sekolah gitu ya, pokoknya dimanapun. Nah, sebenarnya nih ya adik-adik, kalau sekarang ini kita nggak harus tuh yang namanya cerita-cerita ke orang-orang tentang Tuhan Yesus gitu. Tapi sebenarnya itu boleh banget dan tapi nggak harus juga ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah seperti apa yang Tuhan bilang dalam Matius 5 ayat 16. Kita buka bareng-bareng Matius 5 ayat 16. Oke, yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Kita baca bareng-bareng ya. Matius 5 ayat 16. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Nah, jadi intinya kita harus sebisa mungkin menjadi anak yang baik ya, supaya orang lain tuh melihat bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan. Nah, sebenarnya nggak perlu ribet sih adik-adik ya. Kakak punya saran sederhana yang pastinya kalian bisa ngelakuinnya. Ya, ada yang pertama ya, cuma 2. Yang pertama, sebagai anak kita yang pastinya harus hormat, nurut sama orang tua, sama mama papa kita di rumah. Nah, nggak banyak ngebantah nih yang pastinya. Kalau orang tua memerintahkan sesuatu, minta tolong sesuatu, itu nggak pakai ngebantah, langsung dikerjain gitu ya. Nah, dengan begitu orang tua tuh bisa bangga sama kalian. Percaya deh, percaya sama omongannya Kaisha. Nah, dan bukan nggak mungkin mereka merasa damai ketika kalian bareng dengan orang tua kalian, dengan mereka gitu. Jadi mereka merasa senang adik-adik ya. Nah, yang kedua, kalau kalian punya saudara, entah itu kakak, entah itu adik ya, usahakan supaya kalian itu nggak bertengkar terus adik-adik ya. Bahkan jangan sampai bertengkar gitu ya. Emang sih namanya saudara ya, pasti ada marah-marahannya gitu, ada kesel-keselnya gitu kan ya. Tapi kalau bisa tuh kesel, marah-marahnya tuh jangan lama-lama adik-adik ya. Dan jangan sampai menyebabkan amarahnya itu tuh dari kalian sendiri gitu yang kesel gitu. Kita tuh harus berusaha membawa kedamaian adik-adik, bukan malah permusuhan gitu ya, perkelahian, keributan. Ya, begitu juga pas kalian lagi sama teman-teman kalian nih. Jangan cuma sama saudara, kakak, adik kalian doang kalian damai, tapi sama teman-teman kalian juga harus damai gitu. Nah terus saat pandemi kayak gini nih juga penting yang namanya kita mematuhi protokol kesehatan, kayak pakai masker pas keluar rumah, terus cuci tangan, jaga jarak ya, dan lain sebagainya, agar kita bisa menjadi sarana ya, bisa menjadi terang atau teladan adik-adik. Nah, nanti orang-orang yang akan lihat kita tuh dari kita rajin cuci tangan, terus rajin pakai masker ketika di luar di rumah dan sebagainya ya. Nah, mungkin aja dia akan mikir nih, orang tersebut ketika melihat kita akan mikir bahwa kita ini adalah orang Kristen yang peduli dan juga taat sama peraturan adik-adik yang pastinya. Karena biar bagaimanapun nih ya, mematuhi protokol kesehatan itu adalah cara supaya kita dan orang lain itu nggak kena virus corona adik-adik ya. Jadi jumlah orang-orang yang terkena tuh juga bisa semakin sedikit kalau kita makin patuh sama protokol kesehatan. Nah, kesemuanya itu perlu kita lakuin yang pasti adik-adik ya, supaya orang lain tuh lihat karakter kita yang sangat baik nih. Ya, bukan nggak mungkin melalui apa yang kita lakukan. Nah, orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus jadi tertarik nih untuk mempelajari kebenaran karena melihat perilaku kita yang baik juga. Nah, kalau udah kayak gitu kan, kalian tuh bisa cerita nih
tentang firman Tuhan yang pastinya. Soalnya nih ya, di zaman sekarang ini nih adik-adik ya, kalau kita langsung memberitakan Injil ke orang lain, tapi dia nggak lihat nih kehidupan kita baiknya gimana gitu ya, itu pastinya nggak akan efektif adik-adik ya. Karena apa? Yang pastinya Tuhan itu kan nggak kelihatan adik-adik. Nah, gimana cara kita memberitakan Tuhan yang nggak kelihatan gitu? Ya mau gak mau melalui kehidupan kita, perilaku kita dengan cara melakukan hal-hal yang tadi kakak jelaskan. Perilaku kita tuh harus baik gitu adik-adik ya. Nah, yang intinya adalah kita dulu nih yang harus menunjukkan hidup yang berkualitas sebagai orang Kristen adik-adik ya. Baru deh kita bisa lebih efektif lagi. Nah, kakak ulangi ya. Nah, nih dalam tadi Matius 5 ayat 16 ya. Kakak bacain aja nih Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, jadi diingat ya. Jangan lupa kita harus tetap semangat mengenakan kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Oke, amin semua? Amin. Oh ya, jangan lupa ya, program atau tantangan menghias kamar dengan 12 ayat hafalan ya, sudah memasuki minggu yang keempat adik-adik ya. Nah, ayat hafalan minggu ini diambil dari ayat yang tadi, Matius 5 ayat 16 ya. Yuk, buka lagi Alkitabnya, Matius 5 ayat 16 ya. Matius 5 ayat 16 yang sudah ketemu, katakan amin. Amin. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Nah, ditunggu videonya paling lambat hari Kamis jam 6 sore ya adik-adik, dikirim ke kakak-kakak koordinator kelas adik-adik masing-masing. Oke, yuk sekarang kita mau berdoa. Tutup Alkitabnya, lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan selama 1 minggu ini Bapa. Terima kasih untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan, juga berkat dan sukacita. Terima kasih kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan tentang kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kami mau memberitakan firman Tuhan melalui kehidupan kami. Kami mau berperilaku yang baik. Kami mau berperilaku yang bisa membawa damai sejahtera bagi orang-orang banyak. Terima kasih Tuhan Yesus, tetap jadikan kami berkat untuk banyak orang yang kami temui. Terima kasih, berkati 1 minggu kami ke depan selanjutnya. Tuhan yang memberkati sekolah kami, dan juga Tuhan yang memberkati keluarga kami. Terima kasih, hanya dalam namamu kami selalu syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, tetap semangat, tetap jadi berkat buat banyak orang, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, tetap pakai masker, ikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Yeay, gimana firman Tuhannya? Bagus kan? Bisa dimengerti kan adik-adik? Nah, untuk itu, yuk sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Doa Ya Bes.
menutup ibadah anak pada hari ini dengan berdoa. Kakak akan memberikan doa berkat. Kedangkan kedua tanganmu di hadapan Tuhan, kita akan berdoa. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan serta penghiburan dari Roh Kudus akan menyertaimu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih di hati, mendidih di hatiku. Selalu bernyanyi, selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Salam, saya Alvin. 2 perlengkapan senjata Allah. 1. Berikat pinggangkan kebenaran. 2. Berbaju zirahkan keadilan. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan. Lebih dikenal Tuhan daripada korban. Saya Angel. 2 perlengkapan senjata Allah adalah yang pertama, berikat pinggangkan kebenaran. Yang kedua, berbaju zirah keadilan. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenal Tuhan daripada korban. Nama saya Angelo. 2 perlengkapan senjata Allah, berikat pinggang kebenaran, dan berbaju zirah keadilan. Ayat hafalan Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenal Tuhan daripada korban. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Dua perlengkapan senjata adalah yang pertama, berikat pinggang kebenaran. Yang kedua, berbaju zirah keadilan. Amsal 21 ayat 3, melakukan kebenaran dan keadilan, lebih dikenan Tuhan daripada korban. Amin. Dua perlengkapan senjata Allah, berikat pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan. Amsal 21 ayat 3, melakukan kebenaran dan keadilan, lebih dikenan Tuhan daripada korban. Amin. Salam, nama saya Sela. Dua perlengkapan senjata Allah adalah: satu, berikat pinggangkan kebenaran. Dua, berbaju zirahkan keadilan. Amsal 21 ayat 3, melakukan kebenaran dan keadilan, lebih dikenan Tuhan daripada korban. Amin. Dua perlengkapan senjata Allah: satu, berikat pinggangkan kebenaran. Dua, berbaju zirahkan keadilan. Amsal 21 ayat 3 bunyinya, melakukan kebenaran dan keadilan, lebih dikenan Tuhan daripada korban. Amin. God bless you. Dua perlengkapan senjata Allah: pertama, berikat pinggangkan kebenaran. Kedua, berbaju zirahkan keadilan. Amsal 21 ayat 3, melakukan kebenaran dan keadilan, lebih dikenan Tuhan daripada korban. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya Nathanael, kelas kecil. Perlengkapan senjata Allah: nomor 1, berikat pinggangkan kebenaran. Nomor 2, berbaju zirahkan keadilan. Amsal 21 ayat 3, melakukan kebenaran dan keadilan, lebih dikenan Tuhan daripada korban. Terima kasih. Shalom, saya Tia. Dua perlengkapan senjata Allah adalah: yang ke-1, berikat pinggang kebenaran. Yang kedua, berbaju zirahkan keadilan. Amsal 21 ayat 3 bunyinya, melakukan kebenaran dan keadilan, lebih dikenan Tuhan daripada korban. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Perlengkapan senjata Allah atau perlengkapan rohani yang sudah kita pelajari adalah ikat pinggang kebenaran dan baju zirah keadilan. Dan ayat hafalan kita adalah Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan, lebih dikenan Tuhan daripada korban. Shalom, saya Kak Novi. Dua perlengkapan senjata Allah: yang pertama adalah berikat pinggangkan kebenaran. Yang kedua, berbaju zirahkan keadilan. Amsal 21 ayat 3, melakukan kebenaran dan keadilan, lebih dikenan Tuhan daripada korban. Amin. Shalom, saya Kak Flori. Dua perlengkapan senjata Allah: yang pertama, berikat pinggangkan kebenaran. Yang kedua, berbaju zirahkan keadilan. Amsal 21 ayat 3, melakukan kebenaran dan keadilan, lebih dikenal Tuhan daripada korban. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya.
是天国之子，你是天国之子，我们都是